Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida Faradiba dengan NIM 2118098. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan adalah sebagai langkah awal dalam rangkaian kegiatan penilaian secara keseluruhan. Penilaian itu seperti untuk menilai ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Nah, keberadaan menetapkan tujuan sangat penting karena dalam tujuan sendiri memiliki penekanan yang berbeda-beda. Tujuan penilaian yang dilakukan di sini maksudnya adalah apakah untuk mengetahui pencapaian pembelajaran ataukah untuk mengetahui dan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, dalam ulangan harian pun berbeda tujuan penilaiannya terhadap ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Jika ulangan harian, tujuan penilaiannya adalah untuk mengetahui pencapaian pembelajaran dan untuk memperbaiki proses pembelajaran, namun secara formatif. Sedangkan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dilakukan untuk mengetahui pencapaian pembelajaran secara sumatif. Sedangkan tujuan penilaian menurut Nana Sujana adalah yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang telah ditempuhnya. Yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di sekolah terkait seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Dan yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, ataupun wali siswa. Perkenalkan, nama saya Salma Al-Rifatah, NIM 2118099. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan lingkup bahan yang akan dinilai. Aspek-aspek yang akan dinilai dalam suatu tindakan evaluasi didasarkan pada tujuan evaluasi yang telah dirumuskan. Apabila tujuan evaluasi itu bertujuan ingin mengetahui pengetahuan testi, maka objek diklarifikasikan menjadi fakta, pengertian, dan aplikasi. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Maulida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Azhari dengan NIM 2118096. Ya, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu poin C, menetapkan teknik penilaian yang akan dipakai. Baik, langsung saja. Pemilihan alat asesmen yang tepat tidak hanya mampu membantu guru untuk memperoleh data atau informasi mengenai suatu proses dan hasil belajar, namun juga akan sangat bermakna bagi peserta didik. Alat asesmen ini jika tepat akan memberikan petunjuk kepada peserta didik sehingga sejak awal mereka bisa mengetahui berbagai kegiatan konkret yang harus mereka lakukan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik-teknik asesmen yang dipilih juga harus memberi kesempatan kepada pembelajar untuk menentukan secara khusus apa yang telah dicapainya dan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki unjuk kerja atau performance mereka. Nah, oleh karena itu, guru harus bisa memilih metode mana atau metode asesmen yang memungkinkan dapat memberikan umpan balik yang bermakna terhadap pembelajar. Selanjutnya, beragam teknik dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Nah, teknik pengumpulan informasi tersebut
pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan belajar peserta didik berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Teknik penilaian tersebut yaitu yang pertama, tes tulis. Nah, tes tulis di sini adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tulis, baik itu pilihan atau isian. Nah, tes tertulis di sini lebih banyak digunakan oleh guru sebagai untuk melakukan penilaian. Poin kedua yaitu observasi. Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung. Nah, observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang akan diamati. Nah, misalnya tingkah laku siswa di dalam kelas pada saat pembelajaran. Selanjutnya, tes praktik. Nah, tes praktik di sini bisa disebut juga tes kinerja, yaitu teknik penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan kemahirannya. Kemudian, tes praktik ini dapat berupa tes tulis keterampilan, tes identifikasi, dan juga tes simulasi. Nah, tes tulis keterampilan digunakan untuk mengukur keterampilan peserta didik yang diekspresikan dalam kertas. Misalnya, peserta didik diminta untuk membuat desain atau sketsa gambar. Selanjutnya, keempat, penugasan. Nah, penugasan di sini ialah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Penugasan ada yang berupa pekerjaan rumah atau berupa proyek. Kelima, tes lisan. Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi secara tatap muka, yang artinya antara peserta didik dengan seorang atau beberapa penguji. Nah, kemudian pertanyaan dan jawabannya itu diberikan secara spontan atau lisan. Lalu, tes lisan ini dapat mengetahui secara langsung sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran yang telah diberikan. Pada poin ke-6 yaitu penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio di sini adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai portofolio peserta didik. Nah, portofolio di sini adalah kumpulan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu, kemudian diorganisasikan untuk mengetahui baik itu minat, kemudian perkembangan, lalu prestasi atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Nah, dengan penilaian portofolio, di sini dapat memberikan gambaran secara jelas tentang perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Ketujuh yaitu jurnal. Jurnal di sini merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi kekuatan atau kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Selanjutnya, poin 8, penilaian diri. Nah, penilaian diri di sini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya yang berkaitan dengan kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga menilai diri dapat memberikan manfaat atau dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seorang peserta didik, diantaranya yang pertama, dapat menumbuhkan rasa percaya diri karena peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian kedua, peserta didik dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Nah, metode ini merupakan
ajang introspeksi diri. Kemudian yang terakhir, memberikan motivasi untuk membiasakan dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur dalam menyikapi suatu hal. Selanjutnya ke-9, penilaian antar teman. Nah, penilaian antar teman di sini sama halnya seperti penilaian diri. Akan tetapi, bedanya peserta didik lah yang akan menilai teman itu sendiri. Jadi, peserta didik akan mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Nah, untuk itu perlu ada pedoman penilaian antar teman yang memuat indikator perilaku yang dinilai. Selain itu, teknik yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan yang pertama, yaitu penilaian kompetensi sikap, yaitu pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik dan jurnal. Lalu instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Nah, di sini penilaian kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Dan yang terakhir, penilaian kompetensi keterampilan. Nah, di sini pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Nah, instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi rubrik. Demikian pemaparan materi pada poin C. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen harus memperhatikan indikator yang telah ditetapkan tiap kompetensi dasar. Dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator. Pengembangan indikator dan penentuan soal dapat dilakukan oleh guru. Indikator tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah tagihan yang dapat mengukur unjuk kerja siswa atau kemampuan siswa. Indikator juga digunakan untuk mengembangkan instrumen lain seperti tingkah laku siswa. Sebagai contoh adalah tingkah laku siswa terhadap suatu mata pelajaran tertentu yang ditunjukkan dengan minat untuk mengikuti dan memiliki catatan yang lengkap dari mata pelajaran tersebut. Dalam mengembangkan instrumen, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan petunjuk, dan yang kedua, pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen terdiri dari 5 langkah, yaitu identifikasi elemen yang dievaluasi, uraikan masing-masing elemen, rangkai elemen ke dalam instrumen, memilih tipe keputusan oleh evaluator, dan menentukan bagaimana instrumen akan dinilai. Yang ketiga, mengembangkan format jawaban. Dalam mengembangkan format jawaban, dapat berupa checklist, skala rating, atau jumlah frekuensi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Noval, yaitu pada poin E tentang melakukan pengukuran. Jadi, suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang akan melibatkan sebuah pengukuran. Nah, pengukuran dalam pendidikan berarti pengukuran proses belajar mengajar. Nah, memahami bahwa belajar adalah suatu proses kegiatan dari guru ke peserta didik untuk mempelajari sesuatu, maka yang perlu diukur di sini adalah ketercapaian belajarnya. Dan pada guru yang perlu diukur adalah sejauh mana guru tersebut berhasil dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, menurut Jemari,
bahwa pengukuran pada dasarnya merupakan kuantifikasi suatu gejala atau objek. Nah, semua gejala atau objek itu dinyatakan dalam bentuk angka atau skor. Nah, objek yang diukur bisa bersifat fisik ataupun non-fisik. Nah, yang bersifat non-fisik yaitu pengukuran seperti etos kerja, kemudian prestasi belajar, lalu kejujuran, dan lain-lain. Contohnya, ketika seorang guru hendak melakukan pengukuran hasil belajar mengenai materi ilmu pengetahuan alam kepada siswanya, maka instrumen yang dibuat harus sesuai dengan hasil belajar ilmu pengetahuan alam selama itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar pengukuran yang dilakukan adalah sesuai harapan guru dan siswa atau masing-masing pihak. Maka dapat dipahami ketika melakukan pengukuran dengan melalui proses yang benar dan tepat, maka akan memberikan kebenaran hasil ukur yang tinggi dan memberikan kepercayaan kepada mereka. Nah, selanjutnya di sini dalam pelaksanaan pengukuran baik untuk tes maupun non-tes hampir sama. Oleh karena itu akan diuraikan pelaksanaannya secara umum. Nah, adapun prosedur pelaksanaan pengukuran sebagai berikut. Yang pertama, persiapan tempat pelaksanaan pengukuran, yaitu kegiatan untuk mempersiapkan ruangan yang memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pengukuran, meliputi syarat penerangan, luas ruangan, dan tingkat kebisingan dari aktivitas luar. Yang kedua adalah melancarkan pengukuran, yaitu kegiatan evaluator melaksanakan pengukuran terhadap siswa dalam bentuk kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan kepada siswa akan peraturan pelaksanaan pengukuran, membagikan lembar soal dan lembar jawaban, melakukan sebuah pengamatan atau melakukan wawancara atau interogasi terhadap siswa. Yang ketiga, mengumpulkan lembar jawab dan lembar soal sesuai urutan untuk mempermudah penskoran. Yang ketiga, menata dan mengadministrasikan lembar soal dan jawaban siswa. Nah, tes lain seperti diagnostik dan tes klinis adalah dua jenis alat pengukuran lain yang digunakan sebagai pelengkap. Dua jenis tes ini terutama digunakan untuk mempelajari peserta didik secara individual. Sebenarnya masih ada jenis tes lain yang terkadang digunakan di sekolah. Nah, seperti tes kepribadian. Tes ini kurang memperoleh perhatian dikarenakan validitas informasi yang diperoleh bersifat semu dan guru mengalami kesulitan ketika mengajukan pertanyaan inventory. Nah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang terakhir yaitu pengolahan hasil pengukuran dan penafsiran hasil penilaian. Pengolahan hasil penilaian ya. Ada 4 bentuk hasil penilaian, yaitu yang pertama bentuk objektif. Pada tes objektif, jawaban yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Dan yang kedua ada bentuk tes bentuk isian. Bentuk isian ini biasanya terdiri dari isian singkat atau tes uraian. Tes uraian itu dapat dipisahkan menjadi tes objektif dan tes uraian non objektif. Uraian objektif biasanya itu memiliki jawaban yang pasti, sedangkan yang uraian non objektif itu memiliki jawaban yang tidak pasti. Maka ketika ada tes uraian non objektif, maka harus diberi kata kunci atau frase kunci sebagai acuan dalam penilaian. Dan yang ketiga ada tes petik kerja. Tes petik kerja ini dipakai untuk menilai keterampilan peserta didik. Dan yang keempat ada pengukuran aspek afektif. Aspek afektif ini berbeda dengan aspek kognitif karena dalam aspek afektif ini yang diukur adalah menerima, merespon, menghargai, mengkoordinasi, dan membentuk karakteristik diri dengan suatu nilai atau nilai yang dikompleks.
Dan selanjutnya ada penetapan keberhasilan dan penafsiran hasil penilaian. Penetapan keberhasilan penguasaan kompetensi. Dalam hal ini ketuntasan belajar peserta didik ditentukan berdasarkan kriteria minimal yang ditetapkan. Dan yang kedua ada penafsiran hasil penilaian. Untuk menafsirkan hasil penilaian dalam aspek kognitif, guru perlu membuat deskripsi hasil penilaiannya. Misalnya, jika dari kisi-kisi ulangan umumnya, guru itu merencanakan materi apa saja yang diujikan, maka guru harus melaporkan deskripsi nilai yang diperoleh, seperti itu. Dan yang ketiga adalah pengolahan hasil belajar. Contohnya itu nilai ulangan dalam harian, yaitu dengan tes tulis, tes lisan, dan praktik. Dan kemudian diberi skor 1 sampai 100, dan jangan lupa diberi catatan dan komentar. Dan yang ketiga, cara menghitung isian. Biasanya soal pilihan ganda itu diberi skor 1, menjodohkan diberi skor 1, dan isian itu biasanya diberi skor 2, dan uraian juga diberi skor sesuai dengan bobot soalnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang pemaparan makalah kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.